Halo, saya Ifik Arifin. Saya Surono. Selamat datang di Techniques by Inixindo. Ya, teman-teman semua, hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Pak Dr. Insinyur Surono M.Phil. Nama gelarnya lebih banyak, lebih panjang daripada namanya nih Pak Surono. Pak Surono, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik-baik ya, sehat walafiat ya Pak ya. Semoga terus begitu kita semua. Nah, hari ini topik pembicaraan kita adalah tentang desain instruksional atau mungkin yang disebut sebagai instructional design dan instructional designer orangnya Pak ya. Ya. Kira-kira apa itu Pak yang dinamakan dengan instructional design ini atau designer? Iya, sebenarnya desain instruksional ini lebih sering kita dengarnya adalah desain pembelajaran. Desain pembelajaran. Jadi suatu desain untuk mempersiapkan suatu program pembelajaran atau desain, mulai dari kebutuhan dari pembelajaran itu sendiri, Ya. kemudian tujuannya, kemudian bagaimana perangkat asesmennya, Ya. kemudian bagaimana strategi pembelajaran, Ya. sampai kemudian kita harus mendesain modul pembelajaran atau materi pembelajarannya, Ya. kemudian kita melakukan uji coba atau evaluasi formatif terhadap itu, apakah ini memang sudah sesuai. Sehingga kalau tidak, ini memang agak berisiko. Banyak orang yang terjebak atau guru apakah pelatih itu kalau membuat semacam modul atau ini, dia tidak membuat dulu bagaimana perangkatnya, strateginya, kami langsung membuat modulnya. Sehingga akan berisiko capaian pembelajaran tidak tercapai. Tidak tercapai. Ya. Jadi gini, untuk teman-teman mungkin yang non pendidikan, barangkali yang bukan dari institusi pendidikan, instruksional itu adalah tidak lain ajar mengajar atau pembelajaran ya, Pak ya. Jadi yang namanya desain instruksional adalah desainer yang bertugas untuk mendesain pembelajaran tersebut. Betul. Dan nggak cuma mendesain aja, tapi juga membuat bobot-bobotnya sehingga akhirnya dia bisa mendapat capaian pembelajaran yang diinginkan. Betul, begitu, iya. Pak ya. Ini berarti mulai dari guru dong Pak ya? Guru SMP, SD, SMA, terus dosen. Betul. Praktis semua ya? Praktisi, para pengambil kebijakan. Termasuk juga yang pelatihan-pelatihan seperti Inixindo Betul, ya Pak? betul. Jadi ini harus dibangun. Ya, kita punya instruktur, istilahnya instruktur ya, bukan guru atau dosen. Iya. Ini juga sama ya Pak? Ya, makanya namanya instruktur. Instruktur kan membangun instruksional untuk membangun. Oke, jadi kata-kata itu akhirnya ke instruktur, dia mengajar gitu ya Pak? Iya, betul. Dia tidak hanya mengajar, tapi juga dia menyediakan semua kebutuhan pembelajaran. Betul, desainnya, rencananya sampai siap delivery. Oke. Iya. Ini di mana sekolahnya Pak, kalau kita ingin mempelajari desain instruksional yang khusus ini? Iya, sebenarnya ini kan bidang pendidikan, sektornya. Kemudian di sana ada functional area atau area fungsi, teknologi pendidikan. Nah, di sini kalau mau belajar, mulai dari programnya ada melalui pendidikan, yaitu ada sarjana untuk S1 teknologi pendidikan, ada S2 teknologi pendidikan, ada S3 teknologi pendidikan. Oke, lengkap ya Pak. Lengkap ya. Jadi stratanya cukup lengkap. Ya. Mungkin di sini letak barangkali mutu pembelajaran juga ada Pak ya. Betul. Ya, jadi kebanyakan yang kita lihat di internet misalnya, itu kayaknya nggak ada basis instructional design-nya ya Pak. Iya, ini bisa terlihat bahwa penawaran suatu pelatihan misalnya, apa yang dilakukan ini isinya memahami semua. Padahal kita ini kalau melatih itu harus sampai kompeten. Kompeten itu 100%. Bukan nilainya 70, 80. Ya. Seperti seorang pilot nih, kalau take off-nya 100, di atas 100, kalau mendaratnya 70 gimana Pak Ifik? Nggak mau naik saya. Oke, makanya harus 100%. Kompeten atau tidak kompeten gitu ya. Jadi seorang guru harus punya kompetensi untuk mengajar ya, untuk ini. Dan ini dinyatakan dalam sebuah asesmen barangkali ya Pak, atau gimana pernyataannya? Iya, memang gini. Jadi
untuk bidang khusus mengenai desain instruksional sangat penting, sangat vital di dalam teknologi pendidikan. Oke. Sehingga untuk menyusun desain ini harus betul-betul punya kualifikasi. Woi. Kualifikasi misalnya adalah spesialis desain instruksional atau desainer instruksional. Ya. Ini yang harus dipastikan sehingga memastikan bahwa desain pembelajarannya itu memang baik. Ya. Dan bisa terus-terus untuk continual improvement-nya jelas. Ya. Sehingga bisa memastikan kita bisa mengisi permasalahan yang disebut sebagai tidak link and match itu. Ini bisa memastikan link and match antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Dunia kerja itu industri, Pak, ya. Iya, betul. Oke. Jadi ada link and match ini yang memang diidam-idamkan ya. Betul. Karena setahu saya, industri itu nyari banyak, Pak, tenaga. Tapi tenaganya banyak, tapi yang qualified sedikit. Iya. Ini mungkin karena tidak adanya link and match tadi ya. Betul, iya. Nah, itu dengan adanya desain instruksional itu mungkin itu bisa diatasi hal-hal seperti itu bisa. Ya, Pak ya. Bisa ya? Iya. Kita tahu bahwa desain instruksional ini memulai dengan suatu riset ya. Riset. Ya. Risetnya ini mulai dari namanya front end analysis. Front end analysis. Untuk menentukan sebenarnya apa sih yang dibutuhkan peserta atau masyarakat industri itu atau dunia kerja. Nah, itu. Sampai betul-betul terumuskan apakah dalam bentuk menjadi standar kompetensi lulusan atau suatu standar kompetensi tertentu, maka inilah yang dibutuhkan mendapatkan input dari semua para stakeholder. Maka jadi, jelas butuhnya. Gak bisa kita disuruh ngajar A, kita siap ngajar A tanpa melakukan front end analisis tadi. Langsung manggung, kejebur nanti, Pak. Tapi itu yang terjadi ya, Pak. Jadi memang ini tantangan buat kita semua karena kita tahu Pak Surono ini adalah doktor di bidang pendidikan, di teknologi pendidikan, dan beliau sudah makan asam garam banyak di BNSP ya, Pak. Betul. BNSP itu tolong dijelaskan sedikit, Pak. Ya, BNSP adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi, merupakan otoritas satu-satunya yang menangani masalah sertifikasi profesi nasional. Jadi setiap profesi itu ada sertifikasi yang mestinya ya. Betul. Jadi karena ini akan memberikan personal branding bagi setiap orang pemegangnya. Apakah dia nanti bekerja di suatu industri atau dia mau solo karir misalnya gitu. Standar nasional ini, Pak ya. Betul, ada standar kompetensi kerja nasional. Diakui di mana-mana, nggak cuma di kota Pulau Jawa aja gitu ya. Betul, ini portable istilahnya. Portable. Bagaimana dengan ASEAN, Pak? Betul, nah di ASEAN ini ada sistem yang namanya AGP, ASEAN Guiding Principle for Quality Assurance and Recognition of Certification System. Astaga. Nah, ini sudah ada sistemnya, sehingga kalau kita masuk dalam sistem ini, maka pengakuannya bisa jelas di sana. Internasional. Itu ada kan, Pak? Ada. Ada ya, dan kita memang mengarah ke sana semua ini. Betul, ya. Dan ini BNSP menjadi otoritas yang mengatur ini untuk Indonesia. Dan bahkan BNSP ini sekarang sedang memimpin untuk ASEAN, untuk penerapan ASEAN Guiding Principle ini. Wow, gitu. Itu prestasi buat negara Indonesia. Betul, iya. Memimpin ya. Iya. Berarti sertifikasi ini memang sangat diperhatikan oleh pemerintah ya, Pak ya. Betul, iya. Bahwa kita harus kompeten bekerja. Dan kita harus cekatan gitu ya, mempunyai dimensi apa, Pak? 5 dimensi kompetensi. 5 dimensi kompetensi. Nah, teman-teman, sebentar lagi kita akan masuk ke 5 dimensi kompetensi ini. Jadi hati-hati kita dengar, kita simak, karena nggak begitu mudah untuk mencerna 5 dimensi pengetahuan ini. Kita mulai dari yang dimensi pertama dulu, Pak. Baik. Jadi Pak Ifik begini. Jadi banyak yang mengira kalau pelatihan atau pendidikan itu hanya bagaimana dia how to-nya. How to. Ya. Bagaimana melakukannya. Berarti technical aja gitu ya. Hanya bisa menjalankan SOP-nya saja. Iya. Bukan, itu belum ya. Belum. Harus 5 dimensi. Yang pertama itu harus. Itu yang pertama. Iya. Jadi menguasai konten. Jadi strategi pembelajarannya itu yang pertama kita task skill dulu namanya. Task skill. Ya. Menguasai apa yang harus diajar. Yang betul, yang harus dia lakukan. Kemudian yang kedua, dimensi kedua adalah task management skill. Management skill. Ya, task management. Ya. Jadi karena orang bekerja itu tidak hanya menjalankan satu tugas, mungkin ada 5 tugas hari ini.
Ya. Nah, dari mana kita tahu? Dari satu profesinya tadi. Misalnya seorang asesor kompetensi, ada 3 tugas yang dilakukan gitu. Dia harus kelola itu. Dia pastikan kompeten semua dan mana yang bisa dilakukan bersama-sama atau dia tidak boleh dilakukan bersama-sama karena konflik. Maka dia kelola. Itu task management skill. Kemampuan untuk mengelola Tugas-tugasnya. tugas-tugasnya ya, Betul. sebagai Suatu jabatan tertentu atau peran tertentu. dalam hal ini mungkin instruktur Bang. Atau struktur misalnya. Ya, oke. Yang ketiga adalah dimensi ketiga adalah contingency management skill. Kontingensi itu berkesinambungan. Ya, bukan kontingensi itu mengatasi masalah. Oh, oke. Jadi kalau dia ada masalah yang muncul, ada trouble, dia tahu mampu mengelola atau mengatasi masalahnya. Wow. Misalnya dalam suatu proses ini, ternyata di suatu titik itu terjadi masalah. Nah, kalau terjadi masalah, apa yang dia lakukan? Apakah dicek, diperbaiki langsung boleh diteruskan, atau reject produknya, atau reproses, atau redisposisi. Jadi dia harus tahu itu. Mengatasi itu. itu. Gimana Pak kalau kita lagi ngajar tiba-tiba mati lampu, itu termasuk di situ nggak? Betul, diantaranya itu bagaimana kita mengatasi yang tidak kita merencanakan pakai alat-alat, tiba-tiba semua mati, tinggal hanya papan tulis. Ya. Maka kita harus mampu untuk mengatasi itu. Nah, itu diajari juga ya. Iya, betul. How to manage contingency itu ya. Itu. Supaya tidak ada stagnasi, tidak ada Betul. hal-hal yang menghambat pembelajaran tadi. Iya. Nah, kemudian yang keempat adalah job role environment skill. Job role. Ya, job role. Jadi berperan di tempat kerja. Berperan di tempat kerja. Ya, gitu. Jadi berperan dari. Lebih konkretnya Pak? Lebih konkretnya bahwa di tempat kerja itu kan ada suatu aturan main. Kalau di tempat training ada good training practices. Good training practice, Di misal laboratorium ada good laboratory practices. Di pertambangan ada good mining practices. Aturan main di sana. Di tempat kerja. Di tempat kerja. Jadi orang ini harus tahu bagaimana dia sebagai seorang instrukturnya, apa yang dia harus lakukan. Bisa begitu dia mendapatkan tugas untuk itu, dia harus tahu bagaimana desainnya, dia harus akses kepada modulnya, kemudian dia harus tahu strategi pembelajaran seperti apa, dia harus bukan tiba-tiba datang manggung karena dapat tugas mengajar. Lalu hobinya manggung kan gitu. Jadi dia lihat itu apa strateginya, bagaimana materi pembelajarannya, kemudian baru dia melakukan pelajaran. Jadi di tempat kerja itu pun dia harus bisa mengadopsi atau bereaksi dengan jobnya Pak ya. Betul. Gitu. Ya, jadi di lembaga pelatihan harusnya mempunyai good training practices. Jadi kompetensi ini membantu kita juga dalam kerja sehari-hari dong Pak. Betul, ya betul. Baru yang kelima itu adalah transfer skill. Transfer skill. Ya, apa yang kelima? Transfer skill ada kemampuan untuk mengadaptasi. Kalau ada standarnya berubah jadi baru. Kemudian mungkin skemanya baru. Kemudian ada permintaan baru dari konsumen bahwa saya ingin ditambahin konteks ini gitu. Teknologi baru. Nah, dia tetap bisa berjalan. Bereaksi dan mengatasi semuanya itu. Betul, ya. Sehingga berjalan normal. Gitu ya. Jadi 5 dimensi kompetensi itu. Jadi orang kalau misalnya hanya satu dimensi kompetensi pertama itu biasa. Tapi kalau 5 dimensi kompetensi pasti dia SDM unggul. Super ya Pak. Ya, SDM unggul. Nah, kita harus mempelajari desain instruksional tadi, kita harus punya strategi pembelajaran tadi. Di antaranya bagaimana kita mencapai 5 dimensi kompetensi tadi. Ini baru bermutu, baru kualitas tuh kelihatan ya Pak. Jadi rupanya kalau mengajar itu ya kalau asal mengajar aja ya siapa juga bisa barangkali. Iya, biasanya terjebak hanya 1 dimensi kompetensi. 1 dimensi saja. Padahal masih ada 4 dimensi lagi yang tidak kalah pentingnya sebenarnya. Oh iya, betul. Ya. Dan ini gimana kalau kita mungkin ada yang mendengar di sini atau melihat untuk ikut dalam aktivitas spesialis desain instruksional tadi Pak. Gimana caranya gimana? Ya, sebenarnya bisa pelatihan. Pelatihannya ada beberapa unit mulai yang kompetensi, mulai dari melakukan analisa front end analysis tadi seperti apa, dan bagaimana kita mendapatkan informasi dengan cepat. Kemudian bagaimana kita memetakan kebutuhan atau tujuan pembelajaran, mulai dari tujuan instruksional umum maupun termasuk tujuan instruksional umum subordinatnya. Jadi menjadi apa? Jadi kalau pelatihan ini nanti mau jadi apa sih? Kemudian atau kalau nggak jadi apa, sampai kompeten apa sih gitu.
Nah, sejauh mana ini industri aware Pak atau mengetahui hal ini? Kayaknya belum ya. Kalau industri dia mengetahui kan pada employer, Iya. dia ingin kalau bisa dapat orang itu langsung nyebut apanya, Iya. kemudian kompetensi kalau bisa begitu diterima langsung Jalan. bisa jalan, Iya. tidak nunggu manajemen trainee setahun. Oke. Itu harapannya karena menjadi mahal Iya, untuk membiayai karyawannya ini. Iya, iya, iya. Gitu. Tapi apakah setiap industri perlu Pak? Iya, Perlu ya. semua industri perlu kalau ingin industri Berkembang. maju cepat Iya, dia iya, akan bertahan. Karena itu menyangkut SDM ya Pak. Betul, ini penting sekali. Oke. Nah, SDM itu tentunya ada hubungannya dengan psikologi ya Pak ya. Iya, iya. Nah, itu ada irisannya nggak antara desain instructional itu dengan psikologi? Oh iya, iya. Jadi makanya pada saat kita memetakan tujuan pembelajaran tadi, diantaranya kita adalah menganalisa pesertanya, bagaimana Menganalisa kondisinya, pesertanya. ini apakah Bagaimana gaya belajarnya, Betul, barangkali ya, bagaimana penyerapannya gitu. iya betul. Iya, Itu bukan hal yang gampang loh Pak. oh iya, tapi karena ada metodenya, Ada metode. ada bagaimana caranya kita, maka kita bisa melakukan. Hmm. Dan termasuk psikologi ada employability skill itu tidak terpisah begitu saja, Oke. tetapi sudah embedded di dalam sistem standar kompetensi tadi. Oke. Bapak tadi menyebutkan employability skill. Iya. Itu apa Pak kira-kira ini? Ya, employability skill ini sering disebut juga soft skill, Soft skill. sering disebut juga generic skill, Waduh, bisa generic juga sering disebut juga intellectual skill. Wah, itu banyak sebutannya. Ya. Jadi banyak sekali jumlahnya, ada yang nyebut ada 37, ada 29, tapi negara-negara ASEAN dan Pasifik pada saat itu mencoba mengkelompokkan. Ada 8 kelompok. Yang pertama itu namanya communication. Oke. Yaitu keterampilan communication. Yang kedua itu teamwork. Ketiga problem solving. Kemudian self management, manajemen diri. Kemudian ada pengorganisasian, perencanaan pengorganisasian. Kemudian ada inisiatif dan kewirausahaan. Dan kemudian teknologi. Gitu. Yang ke-8 adalah learning. Waduh. Ada 8 itu yang dikelompokkan. Catat. Gitu. Dan ini bagus sekali. Sehingga betul-betul bisa menghasilkan tenaga kerja yang tadi kompeten yang 5 dimensi, plus dia pasti resilience and agile. Gitu. Karena dia employee skill-nya udah jadi. Nggak bisa diem dong Pak, dia kalau udah begitu tinggi kapabilitasnya, kemampuannya, tentunya dia akan lebih mobile gitu. Iya, punya kecepatan untuk belajar lebih tinggi untuk ya. menyerap masalah-masalah yang ada gitu ya. Menarik sekali ya. Jadi employability skill ini tentunya juga sangat penting untuk industri barangkali ya. Ya, dan itu menjadi isu nasional ya, bahwa banyak sekolah sudah pelatihan, juga sekolah vokasi, tapi tidak employable. Tidak employable, nggak bisa dipekerjakan. Iya betul. Jadi ini yang jadi masalah. Capek dong, Pak. Sehingga sudah sekolah, sertifikasi, masih tetap belum employable. Nah, makanya ini harus betul-betul kita para instruktur harus pastikan tadi 5 dimensi plus employable skill bagaimana membangunnya tadi. Nah, apakah kita harus melibatkan industri Pak untuk duduk bersama gitu, atau nggak perlu? Oh iya, jadi para ahli desain instruksional ini pertama merancang dulu tentu saja framework-nya, baru kita menanyakan kepada industri survei. Pada itu apa maunya ya. Jangan kemudian kita tiba-tiba belum membuat framework-nya, kita datang langsung menanyakan. Ya kalau pas ketemu industrinya yang cocok misalnya, maka ini akan jadi masalah. Tapi kita framework-nya kita bangun, sistemnya baru kita menanyakan. Nah ini mungkin di luar jalur Pak ya. Kalau kita survei ke industri itu, mereka kadang menyebutkan profesi yang sebetulnya sama, tapi namanya beda, Pak. Jadi misalnya katakanlah sistem analis, tapi di tempat lain mungkin bukan itu, mungkin sistem reviewer atau apa. Jadi padahal profesinya sebenarnya kerjanya, job role-nya itu sama. Nah itu gimana mengatasinya, Pak? Nah kita harus memetakan kira-kira apa saja, dan nanti misalnya ternyata namanya beda, ternyata tugasnya sama, maka kita bisa wujudkan bisa slash gitu. Bahwa misalnya
auditor garis miring asesor garis miring inspektor misalnya. Sama semua itu. Iya gitu. Jadi Iya. industri ini mengatakan inspektor, yang lain yang auditor gitu. Atau namanya sama tapi isinya beda, bisa juga Pak. Nah bisa itu harus dipisahkan. Disahkan ya. Betul. Yang mana yang betul kita nggak tahu. Ya nanti konteksnya seperti apa. Konteksnya ya. Karena kan penamaan itu kan tidak standar. Iya, dan kita memang sekarang ini agak kekurangan mengenai peta okupasi dalam kerangka kualifikasi tadi. Peta okupasi. Sehingga banyak anak-anak kita sekolah itu, dia ditanya mau jadi apa sih sekolah misalnya. Jurusan ekonomi itu nanti jadi apa sih? Dokter enggak? Nah, gitu. Misalnya sekolah pertanian mau jadi apa sih? Nggak tahu. Nah, ini yang diperlukan sehingga ini baru Merdeka Belajar bisa jalan kan kalau ada petanya. Oke. Kalau nggak ada peta, gimana mau merdeka? Mau kemana Mau milih yang mana? tujuannya kemana ya? Yang dipilih. Nah, alhamdulillah untuk bidang IT kan sudah dipetakan oleh Pak Ifrik dan teman-teman nih. Iya. Maka IT sudah ada. sudah ada, telekomunikasi aman, ada, IT ya? aman. Sehingga ada, ternyata 500 nama okupasi. Sehingga kalau misalnya sekolah di bidang Database. IT tadi, database sudah tahu dia Sudah tahu mau jadi apa. karir path-nya seperti apa. Betul. Memang IT kebetulan memang sudah lebih maju barangkali ya Iya. di peta okupasi itu. Betul, Tapi iya. yang lain-lain kayaknya belum Pak ya. Ya, memang pariwisata sudah ada, Pariwisata sudah ada. seperti di telekomunikasi sudah ada, komunikasi sudah ada. Berkembang terus lah ya. Ya, ini kalau ada itu maka betul-betul bisa kita bangun gitu. Nah, tapi kan walaupun semua itu berbeda, tapi pada prinsipnya desain instructional ini dibutuhkan mereka semua toh. Oh iya, iya. Gitu. Jadi kita memang tidak cuma IT saja atau hanya beberapa Semua. ya. Jadi tidak boleh ada buka sekolah atau balik sekolah ya, yang tidak ada petanya mestinya, tidak ada kualifikasi. Artinya kita seperti membiarkan anak-anak kita sekolah tanpa kualifikasi. Kalau ditanya sama anak ini mau jadi apa? Mau jadi insinyur Pak katanya Pak. Nah itu dia kan. Karena apa? Kakeknya bilang lu harus jadi insinyur ya. Jadi insinyur gitu. Iya. Tapi dulu orang nggak ada yang mau jadi guru Pak. Sekarang udah mulai banyak loh. Kalau anak-anak ditanya mau jadi apa? Saya mau Jadi guru, ya. Rupanya Oh iya. luar iya. biasa. Itu perubahan Iya. zaman ya Pak ya. Betul. Sekarang orang pengen jadi dosen. Iya. Nah ini yang harus kita dorong juga, mengenai yang kita butuh banyak itu adalah desainer instruksional ini Pak Bivit. Desainer instruction. Agar seluruh pendidikan kita, juga pelatihan, itu betul-betul Terarah. pembelajarannya itu didesain. Bukan asal langsung manggung seolah langsung bisa. Ya, jadi didesain untuk mendapat capaian pembelajaran yang memang sudah ditentukan. Gitu Betul, ya, Pak, ya. Yang kita sebut Outcome. Jadi outcome based education. outcome based education. Betul. Jadi outcome-nya, nah outcome ini yang menentukan sebenarnya adalah industri. Kemudian ditarik menjadi kurikulum tadi supaya bisa betul-betul tercapai. Nah itu Pak, kadang-kadang memang perpotongan itu yang bukannya nggak ada, tapi mungkin minimal ya antara industri dengan pendidikan. Iya. Ya. Dua-duanya menyadari itu, tapi banyak yang belum bisa mewujudkan bentuknya seperti apa. Misalnya industri pasti pengen dapat tenaga kerja yang siap pakai, siap kerja. Tapi banyak industri yang belum mampu merumuskan peta tadi. Betul. Kan mestinya outcome itu ditentukan oleh industri. Ya. Nah, sehingga kalau misalnya asosiasi industri bisa memetakan itu, maka lembaga pendidikan untuk membuat profil lulusannya kan mudah. Karena masih banyak juga industri kalau rekrutmen dulunya gini, dicari misalnya suatu jabatan, kemudian persyaratannya S1 sederajat dari perguruan terkemuka. Wah susah ya. Gimana perguruan tinggi mau membuat kurikulum kalau seperti itu? Sehingga semua saja bisa. Nah ini, itu kalau udah masih seperti itu, artinya berarti belum terpetakan di industri sendiri. Menurut saya yang bikin ranking juga salah kalau gitu ya. Kok ada ranking ya ini yang kalau kita yang diterima hanya dari perguruan tinggi terkemuka ya terkemuka berapa 10 pertama. Iya, masih banyak gitu. Dan tiap tahun kan berubah Pak. Betul. Bahkan ada juga yang SLA sederajat. Nggak bisa membedakan SMK sama bukan kan misalnya gitu. Ini yang masih harapan kita, industri bisa memetakan okupasi dalam kerangka kualifikasi. Ini akan menjadi acuan bagi pengembang desain instruksional dan pendidikan untuk membuat profil lulusannya dan desain pembelajarannya. Mantap. Ini yang kita harapkan memang itu. Mantap. Ya, teman-teman, menarik sekali pembicaraan kita hari ini. Dan tentunya kalau kita berdebat bisa sampai malam kali ya Pak. Iya. Sore. Tapi yang saya gembira adalah kita punya banyak teman-teman yang bergerak di teknologi pendidikan ini Pak. Iya.
Dan dalam kesempatan itu juga Inixindo membuat series tentang teknologi pendidikan. Iya. Tentunya nanti ada model pelatihan atau model pembelajaran, Iya. ada evaluasi, lalu ada bagaimana cara membuat silabus yang baik, Iya, gitu ya. iya. Jadi sebenarnya panjang sekali ceritanya, tapi tentunya dengan harapan bahwa hal itu bisa mempercepat pemahaman kita, terutama dalam hubungannya dengan instructional design. Iya, iya. Nah, kira-kira kapan kita bisa mendapatkan sertifikasi instructional design spesialis ini, Pak? Baik, ini saya mengajak teman-teman TP. Teknologi Pendidikan, mari kita segera bangkit Ya. untuk membantu masyarakat, untuk membangun bagaimana kita bisa desain instruksional bisa diterapkan di seluruh Indonesia. Oke. Maka pastikan kita sendiri, para instruktur, ayo kita pastikan kita pun berkualifikasi Ya. untuk menjadi seorang desainer spesialisasi desainer untuk desainer pembelajaran. Oke. Nah, di sana sudah ada sekarang ini sudah ada standar kompetensi Standar untuk kompetensi. merancang desain pembelajaran. Oke. Nah, memang beberapa tugas seorang desainer tadi belum semuanya, tapi sudah ada wujud besarnya. Ya. Sehingga kita bisa mulai melengkapi standar kompetensi. Oke. Segera mari kita berkonvensi, ya. Kita Harus berkonvensikan, kita sepakati, berembuk, kita membuat skemnya Oke. atau skemanya. Skema. Segera kita lakukan untuk membuat program pelatihannya. Ya. Kemudian kita membuat skema sertifikasi untuk sertifikasinya, sehingga kita betul-betul kompeten untuk memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan desain instruksional ini. Oke, Pak. Gitu. Pak Dr. Surono, ini himbauan untuk teknologi pendidikan ya, Iya. TP, dan nggak cuma di Universitas Negeri Jakarta aja kan? Iya, tentu saja. Di Seluruh Indonesia. cukup banyak ya jurusan TP ini. Jadi kita merasa tertantang tentunya dengan hal-hal yang Bapak sebutkan tadi. Jadi sebelum kita menutup podcast kita hari ini senang sekali ya, kita bicara cukup panjang dan lumayan dalam, Pak. Yeah. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh atau dimengerti, kemudian dilaksanakan gitu. Ada actionnya dari teman-teman yang mendengar di sini. Jadi mungkin tips Pak Surono apa nih yang terakhir sebelum kita selesai? Iya, saya ajak teman-teman TP semua, TP. karena udah punya kompetensi itu, Ya. sertifikasikan kompetensimu. Iya. Disertifikasikan. Iya, bukan hanya tanah saja yang disertifikasikan, kompetensimu Nggak sertifikasi. cukup. Ini himbauan dari BNSP ini. Oh, BNSP. Iya. Kalau tanah kan ada Iya. Kementerian Pertanian tuh ya. Jadi, sertifikasikan kompetensimu. Di BNSP. Iya. Ya. Jadi BNSP ini akan membantu kita menaikkan derajat kita, ya kan, Pak? Dan bukan cuma nasional tapi Internasional. internasional. Baik, Pak Surono, terima kasih untuk bincang-bincang ringan kita hari ini. Sebenarnya nggak ringan sih bincang-bincang. Saya berharap kita akan jumpa lagi nanti dalam pembicaraan berikutnya, dan doa saya adalah apa yang Bapak ucapkan tadi akan terlaksana semua. Amin. Terrealisasi. Karena kita punya banyak teman-teman yang jago-jago juga di luar situ, Pak ya. Iya, betul. Saya nggak sebutkan satu-satu, nanti kalau ada yang tertinggal disebut marah lagi ya, Pak ya. Iya. Tapi cukup banyak, dan kita menyadari hal itu sebagai satu kekuatan tersendiri ya, Pak ya. Iya, Bahwa betul. kita bisa membuat konvensi tadi. Mungkin nanti kita cari beberapa inisiator lagi gitu ya, supaya hal ini menjadi kenyataan. Baik, teman-teman semua, sekian dan salam kompetensi. Kita sama-sama, Pak. Salam kompetensi.